Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamuhu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ahibbati wa ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat diberikan kesempatan dalam menuntut ilmu, dalam bermajelis ilmu. Maka ini adalah renungan bersama bahwa ketetapan yang Allah tetapkan, baik ataupun buruknya, adalah sebagai kebaikan ataupun sebagai ujian bagi seorang hamba. Pada malam ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi juga sebagai ujian bagi kita yang sedang menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwa antara ujian yang Allah berikan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat, apakah semakin bersyukur? Dikasih ujian, musibah, apakah bisa bersabar? Maka Allah uji kita. Ayyukum ahsanu amala. Di antara kalian yang paling baik amal solehnya. Yang paling baik ahsanu amala. Yang paling baik amalannya, perbuatannya, ibadahnya, dalam semua aspek. Maka di malam ini juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita tentang lelahnya seorang hamba untuk bisa menggapai kebaikan. Dalam sebuah kalimat yang indah, dan kita bisa mengambil ibrah dari kalimat tersebut yang menggunakan bahasa Arab, beliau mengatakan, Man arafa qadral jazai hana alaihi ta'abu. Man artinya bukan siapa ya, tapi barang siapa. Arafa diambil dari kata arafa, ya'rifu. Artinya mengetahui. Makanya kalau dalam sebuah hadis mungkin pernah mendengar kata arraf. Al-a'raf. Arraf. Ya, dari akar kata yang sama. Ya, kalau kita berbicara arafa artinya mengetahui. Tapi kalau kita melihat dari kata di dalam surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf, maka
artinya bukan mengetahui. Apa artinya Ummahat Al-A'raf? Kalau Ummahat tahu. Tempat yang tinggi bukan Ustaz? Tempat yang tinggi. Ya, karena kenapa diambil dari Al-A'raf, Arafah? Karena sesuatu yang diketahui. Diketahui di satu sisi, ya, ia memiliki tempat, ya, atau batas antara surga dan neraka. Ya, yang mengetahui siapa? Tentu orang-orang yang beriman. Ya, tapi di satu sisi kata Arafah juga bermakna arraf, orang yang tahu segalanya. Apa ya? Kalau orang yang tahu segalanya namanya apa? Dia tahu masa depan, katanya. Paranormal. Paranormal. Ya, dukun. Ya, nah itu juga bisa diartikan ya demikian karena diambil dari kata akar kata yang sama. Arafa ya'rifu, mengetahui, pengetahuan yang tertinggi, tempat yang tertinggi, ya juga dimaknai hal yang sama. Maka dalam hal ini man arafa, barang siapa yang mengetahui, ya, mengetahui apa? Qadral jazai. Qadral jazai. Susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, jelas di sini susunannya mudhaf wa mudhafun ilaih. Yang artinya qadra adalah kadar. Tahu kadar ya, Ummahat? Apa kadar itu? Qadrun. Kemampuan. Apa? Kemampuan. Kemampuan. Ukuran. Ukuran. Ya. Takaran. Kalau dia dalam satu kata, qadrun, ya, bisa diartikan ketetapan, ukuran, ya. Tapi ketika menjadi idhafah, mudhaf wa mudhafun ilaih, al-jaza, maka mengikuti makna al-jaza. Al-jaza itu diambil dari kata jaza yajzi. Yang artinya balasan. Ya. Maka dimaknai qadrul jaza adalah besarnya balasan. Karena menjadi tolak ukur besar kecil itu adalah ukuran. Ya. Maka besarnya balasan. Barang siapa yang mengetahui besarnya balasan. Ya, agungnya balasan atau kita bicara besarnya ya. Ya. Banyaknya balasan atau besarnya balasan. Hana alaihi ta'abu. Hana alaihi at-ta'abu. Yang artinya hana diambil dari kata hana. Ya hunu. Ya. Artinya adalah khafifun. Ma mana khafif? Ada yang tahu? Khafif. Ma mana khafif? Laisa bisakil. Laisa. Ringan ya Ustaz. Ringan, sahih, mumtaz. Hana alaihil ta'ab artinya maka ringanlah alaihi baginya. At-ta'abu diambil dari kata
ta'iba, yat'abu. Kalau Arab keturunan ya di Indonesia sering mengucapkan kata ini. Ta'ab ya, lagi ta'ab nih. Disingkat lagi ta'ab nih. Apa ta'ab itu? Ta'ab itu apa? Maknanya letih, lelah, capek ya. Jadi maknanya adalah barang siapa yang mengetahui besarnya balasan, maka ringanlah baginya segala kelelahan. Ya. Jadi maksudnya apa nih, Om? Jadi biar capek tidak terasa kalau kita tahu balasannya. Masya Allah. Sahih. Ya, apa yang kita lakukan itu tidak terasa ya, lelahnya kita itu tidak terasa. Kalau kita tahu besarnya balasan. Karena kelelahan itu tidak benar-benar hilang, tetapi terasa ringan. Karena hati dipenuhi dengan harapan dan pahala. Sebagaimana seseorang yang rela menempuh perjalanan panjang demi memperoleh harta yang sangat besar. Ya, orang yang safar, orang yang merantau gitu ya. Ya, ingin pulang kembali, ya, rasa letihnya akan mulai ringan ya, mulai pudar, ya Haji tidak ya, terasa. Ustaz. Kenapa? Pergi haji, yang pergi haji. Putus-putus? Orang yang pergi haji kan Iya, orang yang pergi haji pun demikian. Ya, orang yang pergi haji pun demikian. Rasa letihnya, balasannya apa? Besar. Laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Letihnya, capeknya ya akan terbayarkan, terasa ringan. Padahal kalau dihitung-hitung berapa ya belas kilo ya kita jalan kaki melaksanakan ibadah haji ya, yang kalau kita hitung jalan kaki di Indonesia mungkin tidak mampu ya untuk kita berjalan ya. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Ya. Terasa berat ketika kita tidak tahu ya yang namanya balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tahu keutamaan ilmu bahasa Arab, semua rintangan akan terasa ringan. Letihnya kita, capeknya kita ya akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belajar bahasa Arab yang benar ya, bahasa Arab fushah untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan bahasa Arab modern saat ini ya, ammiyah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini poin penting untuk memahami karena ini jangan sampai lupa, jangan sampai pudar. Mengingat kembali tentang sejarah bahwa bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala memilih ya bahasa Arab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab agar la'allakum ta'qilun, agar kalian mengetahuinya dengan baik. Agar kalian lebih berakal. Ta'qilun dari kata aqala ya'qilu aqalun. Ya, agar kita bisa lebih paham apa maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan ini adalah titik balik kita untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, sehingga motivasi ini akan terus diingat-ingat dan disimpan baik-baik betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab. Fahimtunna ummahat? fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita
masuk pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Ustadz izin bertanya, mohon Nah, motivasinya Ustadz. Afwan, ya. Ana berapa kali ini kan tidak ikut karena memang ada keperluan ketika pembelajaran. Akhirnya di Mm, satu titik tuh merasa tertinggal gitu Ustadz. mm, Sehingga tuh membuat apa ya, ada perasaan jadi lebih gimana gitu, merasa malu sama teman-teman karena suka agak lama untuk mencernanya gitu. Akhirnya sempat ada perasaan sih Ustadz ya. Mungkin ketika lagi iman yang ngedrop terus udah mulai aduh kok kayaknya udah lama belajar tapi kok begini Ustadz. Mohon motivasinya kembali Ustadz supaya lebih Naam. ini ketika dapat kata-kata mutiara ini langsung seolah-olah apa ya, jujur kayak ini nih pas banget gitu loh, Masya Allah Ustadz. Mm, Naam. Ya. Baik, syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ummu Dzikri yang luar biasa ya, bisa berdiskusi di sini dan bertanya ya. Satu hal mungkin yang harus diingat ya Ummahat. Kalau tadi Ummu Dzikri menyampaikan terasa tertinggal, lebih baik mana tertinggal atau berhenti? Kira-kira Ummahat. Kalau kita ada pada satu titik ya, pada satu situasi, lebih baik mana kita tertinggal atau kita berhenti? Tertinggal Pak Ustadz. Tinggal Ustadz. Kalau Tertinggal. berarti gak ada pahala. Karena pertama itu tadi pahalanya, meskipun tertinggal. Dan pada satu waktu, roda itu berputar. Ada kalanya kita di depan, ada kalanya kita di belakang. Tapi sungguh merugi ya bagi orang-orang yang berhenti untuk bisa mendapatkan kebaikan. Karena kita tahu kebaikan, waktu yang terus berputar tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu sering kita sampaikan tentang al-waktu, ya, kata-kata mutiara yang disampaikan oleh para ulama bahwa waktu itu meninggalkan waktu, melalaikan ya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih berbahaya ya dari kematian itu sendiri. Pada pertemuan yang lalu ya kalau tidak salah kita sampaikan. Maka tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat. Oh, saya tertinggal jauh, Ustaz. Alhamdulillah masih tertinggal. Belum berhenti. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi. Karena semua yang ada dan kita rasakan dalam kehidupan ini akan terus berputar umat tentang al-hayat, kehidupan. Apakah selamanya kita akan selalu di atas? Apakah selamanya kita akan terus muda, bisa melakukan apapun yang kita inginkan, dan kuat kemampuan kita ya lebih baik lagi, apakah demikian? Belum tentu. Terkait dengan usia, terus berputar. Terkadang kita sedang semangat-semangatnya, apalagi karena faktor usia, yaitu menjadi ma'dzur, ya, menjadi sesuatu yang disebut rukhsah, keringanan, ya, tapi masih bisa berjuang, masih bisa hadir, masih bisa menyimak, ya, sampai pada titik di mana kita tidak memperdulikan ya kita di depan atau di belakang. Tapi yang kita pedulikan adalah apakah itu suatu kebaikan yang harus kita lakukan ataukah sebuah atau suatu keburukan yang harus kita tinggalkan. Maka pada titik itu lahirlah yang namanya al-istiqomah. Ya. Apa-apa ya, ini kita bahas sedikit ya Pemahat, karena kebetulan ada banyak juga yang belum hadir ya.
Ya, mungkin karena ada satu dan lain hal gitu ya. Maka ini kita sampaikan di sini ya untuk Betul. yang hadir tentang Mantap istiqomah banget. ya, Ya, Ustaz. istiqomah. Karena istiqomah itu berat ya umat. Kita tidak bisa terus di atas ya. Ya. Pasti ada kalanya ya seperti iman. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah dengan keimanan. Ya, keimanan bertambah karena ketaatan yang kita lakukan. Semakin kita melakukan ketaatan, semakin kita beriman. Itu kan dasarnya demikian. Gitu ya. Meskipun ada orang melakukan ketaatan karena terpaksa, gitu ya, sehingga imannya goyah. Wayan kusubil maksiyah. Dan iman itu turun juga karena disebabkan kemaksiatan. Merasa diri kita ini tidak layak untuk hadir bertemu dengan orang-orang soleh. Nah, ini juga sikap yang salah, sikap yang keliru. Ya, bukankah orang-orang soleh juga pernah melakukan kesalahan? Orang-orang soleh pernah juga di bawah. Itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 113. Ya, 14, 113, 114, 115. Puncaknya di ayat 115. Nanti umat bisa lihat ya. Ya, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mukadimahnya tidak ada di Al-Qur'an gitu ya? Karena dari segi bahasa terlalu tinggi. Belum sampai kita masuk ke dalam pembahasan tersebut. Ya. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita coba ya. Mukadimah kita di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah ayat 115. Ya, bahwa sedikit informasi dan kita harus sadar diri, orang-orang yang beriman itu juga pernah salah. Orang-orang yang beriman itu juga pernah dalam titik itu, ya, dalam situasi yang Ummu Dzikri sampaikan, merasa sudah tertinggal, merasa pesimis, merasa putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang mereka lakukan setelah itu? Yang mereka lakukan adalah satu kalimat yang mengguncang hati kita, yaitu zakarullah. Ya. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu bentuknya adalah jamak. Zakaru Allah. Berarti dia adalah jamak hum. Ya. Zakaro, zakaro, zakaru. Zakarullah. Apa makna zakarullah? Diambil dari kata zakara yadhkuru. Menyebut. Berzikir. Ya. Berzikir artinya menyebut. Mengingat. Kerulah. Nah, kalau lagi pada titik terendah, maka kita harus zakarullah. Menyebut-nyebut nama Allah. Mengingat-ingat nama Allah. Asmaul Husna. Ya. Ingat-ingat apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Fastaghfaru lidzunubihim. Dan minta ampun kepada Allah. Bisa jadi saat kita jatuh pada titik terendah karena disebabkan kemaksiatan, kesalahan kita, kekurangan kita yang tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Maka untuk kita yang saat ini sedang berjuang, bersemangatlah karena kita harus tahu bahwa semangat untuk hal yang bermanfaat itu jauh lebih baik ya daripada kita bersedih meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bersemangat atas apa yang bermanfaat, maka akan terasa ringan. Hana alaihi ta'ab. Ya. Semua kebaikan yang kita lakukan, meskipun berat untuk dilakukan, dilaksanakan, diperjuangkan, dikorbankan, ya, akan terasa ringan. Kalau kita tahu qadral jaza, balasan yang Allah berikan. Ya. Nah, ini juga harus kita luruskan ya, Umat. Oh, berarti kalau kita beramal soleh harus pamrih dong, Ustadz. Kan banyak nih ya psikologi parentingnya barat ya yang katanya kalau mengajarkan anak jangan diiming-imingi sesuatu. Kalau sholat 5 waktu nanti masuk surga, jangan. Itu tandanya tidak ikhlas. Kira-kira benar nggak, Umar? Nggak apa-apa kalau meminta balasan sama Allah kan. Kepada Penyemangat. Iya. Itu. Hah? Penyemangat. Penyemangat. Nanti Fitrah, Ustaz. kan Fitrah. katanya kita nggak boleh pamrih. Tapi fitrahnya manusia. Kalau sama Allah boleh, Pak Ustaz. Minta pamrih. Oh gitu. Berarti kalau sama manusia nggak boleh ya. Kalau sholat nanti dikasih uang jajan. Boleh nggak? Kalau anak-anak ya nggak apa-apa, Ustaz. Oh, berarti bapak-bapak nggak boleh. Reward sih, Ustadz. Kalau misalnya si anak melakukan suatu kebaikan misalnya. Oke, nanti kalau kamu melakukan ini, atau misalnya kamu bantu Bunda, kamu dapat tambahan uang jajan gitu, kayak reward aja, Ustadz. Nah, ya, nah ini juga harus diluruskan ya, bahwa tidak semua yang diiming-imingi itu bentuk dari ketidakikhlasan. Ya, keikhlasan itu adalah ketika kita berharap kepada Allah dan meminta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk ikhlas yang tertinggi. Jadi ikhlas itu bukan ketika seseorang melakukan suatu amalan tanpa ada udang di balik batu, gitu ya. Ya, pasti ada keinginan sesuatu. Nah, keinginan sesuatu itu harus diharapkan hanya kepada Allah saja. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Tapi ada beberapa hal, bentuk-bentuk yang sifatnya adalah at-tarbiyah, tarbiyatul abna atau at-tarbiyatul aulad. Ya, seperti anak-anak diimingi, tapi dengan syarat tentunya pahala lebih baik dan lebih besar dibandingkan reward hadiah yang diberikan dari orang tuanya. Nah, ini harus diluruskan. Ya, kalimat-kalimat seperti itu, penyimpangan-penyimpangan itu terjadi di tengah masyarakat kita. Qadrul jaza, ya, besarnya balasan, ya, itu akan meringankan, ya, rasa letih yang kita dapatkan ketika kita beramal soleh, ya. Atau pada suatu kasus ketika parenting ada yang mengatakan tidak boleh mengatakan larangan kepada anak. Ya. Apakah benar demikian, Umar? Enggak, Pak Ustaz. Di Quran banyak la Pak Ustaz. Iya, jangan. Ya. Tapi kan itu di Al-Quran. Ya. Berarti kalau boleh, dalam hidup ya berarti boleh gitu ya. Tapi kan kebanyakan parenting demikian. Jangan mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh dilarang ini, dilarang itu, tapi ganti kata-kata yang positif katanya. Ya. Padahal yang disampaikan tarbiyah pendidikan yang disampaikan Luqman kepada anaknya yang pertama kali apa? Ya bunaya la tusyrik billah. Itu jelas tuh ada kata la tusyrik. Kalau kita belajar kan nanti Ummahat akan belajar tentang la nahiyah. La nafiyah ya. Ada la nafiyah, ada la nahiyah. Kalau la nahiyah mensukunkan kata kerja. La tusyrik.
Nah, ini namanya la nahiyah, jadinya larangan. Jangan. Tapi kalau la tusyriku, artinya menjadi kamu tidak menyekutukan. Nafiyah, peniadaan. Ya. Tapi kan kalimatnya bukan peniadaan, tapi larangan. Nahiyah. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Baru dijelaskan. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu perbuatan kezaliman yang sangat amat besar. Baru dijelaskan. Memang salah juga kalau kita bilang jangan lari. Nah, kita melarang anak tapi nggak dijelaskan. Jangan lari. Kenapa? Nanti khawatir jatuh. Gitu ya. Kalau berlari di tempat ini. Kalau berteriak di tempat ini. Jadi memang harus ada penjelas. Kalau ada larangan, ada penjelasannya. Ya. Seperti kalimat tersebut. Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah. Seperti itu. Di Quran Fahimtunna ummahat. Di Quran juga gitu Pak Ustadz, ya dibilang jangan tapi Ya, ada penjelasan Pak Ustadz. ada penjelasannya. Ya. Atau larangannya di belakang, depannya penjelasannya. Perintah misalkan. Dalam Al-Quran dijelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah. Ya. Seperti itu. Pak Ustadz mau tanya tadi yang la yang mensukunkan kata kerja atau larangan. Apa namanya la apa Pak Ustadz? La nahiyah. Sebut dengan la an-nahiyah. Ya. Ada lagi namanya la an-nafiyah. Meniadakan. Contohnya la ilaha illallah. La ilaha, iya. Tidak ada Tuhan. Sesembahan. Ya. Illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini urgensi kita belajar bahasa Arab jadi mengerti apa maksud tujuan dari ayat tersebut, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la tusyrik billah, bukan la tusyriku billah. Ya. Apalagi ada inna, ya. Kan kita sudah pernah belajar juga inna syirka. Ada isim inna, ada khobar inna. La zulmun azim. Ya. Ini kalau kita melihat ada kalimat Luqman kepada anaknya. Lalu kalau kita bertanya kan siapa sih Luqman itu? Siapa Ummahat Luqman itu? Orang soleh. Hah? Orang soleh. Orang soleh gitu ya. Bukan nabi, bukan. Ya. Kalau kita bertanya ya, siapa Luqman? Bahkan ada dinamakan surat apa? Al-Luqman. Al-Luqman. Surat Luqman. Surat Luqman. Ya. Surat Luqman. Ternyata Luqman itu adalah orang soleh. Dia berasal dari keturunan Ham, ya, bin Nuh. Ya, detailnya dari mana? Dari Habasyah. Habasyah itu di mana, Mas? Ya. Habasyah itu di Ethiopia. Ya, berkulit hitam, orang kulit hitam Luqman ini. Ya. Seperti itu. Oh, memang orang Ethiopia pakai bahasa Arab? Iya. Ya. Ada 60 negara yang menggunakan bahasa Arab, Ummahat.
Nah, ini kita juga harus pahami ya, dari Afrika Utara sampai ke Asia Tengah, sampai ke Jaziratul Arab, ya, seperti itu. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Kita buka sesi tanya jawab aja ya, Ummahat ya. Pak Silakan. Ustadz mau tanya, ini kan zakarullah. Kalau zikrullah bedanya maksudnya apa tuh Pak Ustadz? Oh, beda. Kalau zikrullah adalah bentuknya bukan pada jumlah fi'liyah. Kalau zakarullah ini kan jumlah fi'liyah. Mereka menyebut Allah, mengingat Allah. Tapi kalau zikrullah adalah perbuatannya. Bentuknya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Zikru. Ya. Menyebut Allah. Mengingat Allah. Menyebut nama Allah. Disebut zikrullah. Perbuatannya namanya zikrullah. Ya. Perbuatannya. Tapi zakarullah orang yang berbuat menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya jelas jumlah fi'liyah. Zakaru adalah fi'il. Fa'ilnya adalah ya waw jamaah. Fa'ilnya waw jamaah yaitu hum. Ya. Kita belum belajar ya tentang waw jamaah. Hum itu mereka ya. Zakaru itu kan ada domir hum. Ya. Allah adalah maf'ul. Ya. Maf'ul artinya apa? Objek. Ya. Kalau zikrullah, zikru adalah mudhaf, Allahi adalah mudhafun ilaihi. Seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Hal min soalin. Kita buka sesi tanya jawab ya. Karena di antara ummahat ada yang izin ya, ada juga yang mengurus anak ya, persiapan MPLS ya. Begitu ya Ibu Dedeh ya. Nah, Ustadz Afwan masih belum. Iya lah Mbak Sabihi. Ada yang safar ya, Ibu Evi izin safar, Ibu Sajida UAS ya. UAS apa ya? Anak sekolah sudah selesai kan ya UAS-nya? Akhir semester mungkin Sajida lagi kuliah lagi Ustadz, mungkin. Oh Kalau ya sekolah mungkin. kan udah selesai semuanya. Iya. Tapi siswa kan lagi ujian. Oh mahasiswa ujian ya? Anak saya sih baru selesai Ustadz. Baru selesai ya. Iya. Baik. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan mungkin Ibu Rahma, Ibu Iik, Ibu Esa, ya, Ibu Dian, Ibu Dede, ya, tentang pembelajaran kita di bahasa Arab ini, ya. Harapannya nanti kita bisa mulai kembali dengan normal ya di pekan depan ya, karena memang momen-momen ini setiap tahun ya, agenda tahunan ini ketika tahun ajaran baru ya biasanya Pak. Liburan tahun ajaran baru anak sekolah itu lagi sibuk-sibuknya biasanya ummahat beraktivitas ya. Ada yang ngurusin anaknya, ya ada juga yang urus dirinya sendiri kuliah gitu ya. Ada juga yang mudik ya. Ada beberapa yang mudik juga di kelas lain juga kita liburkan karena mudik gitu ya. Banyak yang mudik ya karena masih libur ya. Seperti itu. Jadi menyesuaikan saja kegiatan kita dengan aktivitas ummahat ya. Seperti itu. Hal min soalin ada yang ditanyakan? Ustaz satu lagi boleh tanya? Ya, boleh silakan. Jika suatu kalimat dimulai dengan kana atau kanu gitu Ustaz, apakah itu termasuk jumlah fi'liyah? Jadi kana itu masuknya ke jumlah fi'liyah atau bukan ya Ustaz? Nah, ya, baik. Sekarang Ana bertanya kepada ummahat yang lainnya ya. Kana ya. Wazannya apa ya? Kana ini ada kana, ada yakunu.
Ya, kana yakunu. Ya. Pertanyaannya ini, apakah dia tanwin? Kana tanwin nggak kira-kira Umahat? Enggak. 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 Karena syarat menjadi isim harus tanwin. Berarti dia bukan isim. Apakah dia ada alif lamnya nggak? Ada alif lamnya nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada alif lamnya. Ya. Apakah dia huruf jar? Bukan. Bukan. Kan. Bukan. Ya. Berarti dia bukan isim. Ya. Melainkan fi'il. Oh, Kana itu. yakunu diambil dari fa'ala Iya. yaf Yakun. ulu. Betul. Ya. Ajwab ya Pak Ustadz ya? Ya. Dia ada di tengah disebut dengan fi'il ajwaf. Huruf ilatnya ada alif tuh di tengah kana itu. Nah, kalau dia ada huruf ilatnya di tengah disebut dengan fi'il ajwaf. Fi'il yang kemasukan huruf ilat. Ya. Maka otomatis kalau depannya kana berarti dia jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Oh, berarti dia Dan fi'il madi, Ustaz. betul sahih. Ya. Apa Jadi dia karena fi'il itu madi. artinya bukannya mereka ya, Ustaz ya? Bukan. Nah, ya. Karena itu menerangkan kondisi dan situasi, keadaan. Karena bisa diartikan dahulu. Ya. Situasi, keadaan. Ya. Makanya sering kita mendengar di dalam ayat Al-Qur'an kan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim misalkan. Ada kana-kananya dalam Al-Qur'an kan banyak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Ya. Kana itu artinya dahulu, kondisi, keadaan pada satu waktu ya yang telah terjadi tentunya ya. Kana Muhammadun naiman contohnya. Ini contoh ya buat kalimat ya. Misalkan kana Muhammadun naiman. Apa artinya Mahat? Kana Muhammadun naiman. Ya. Muhammad dalam kondisi tertidur. Naiman tertidur. Naum ya. Iya. Naum. Ya. Keadaannya Muhammad saat ini dalam kondisi tertidur. Ya. Berarti kondisinya sedang tidur. Saat ini belum terbangun sampai sekarang. Nah, itu artinya kana. Keadaan. Situasi. Ya. Tapi bentuknya Fahim. lampai Pak. Udah Iya, berlalu. betul. Iya, telah berlalu. Telah berlalu. Kalau ini kan sedang biasa sedang berjalan sedang tuh lagi dilakukan gitu bukan begitu Pak Ustaz? Nah, beda lagi tuh nanti. Ketika kana Muhammadun naiman wal an ya istaiqadha. Ya, kalau ketika ada tambahan wal an dan sekarang sudah bangun. Karena ini menerangkan sesuatu yang telah berlalu. Jadi Muhammad itu sih tadi tidur. Sekarang wallahu a'lam. Ya. Jadi keadaan Muhammad dalam kondisi tertidur. Ya. Kapan itu? Ya, dari sebelumnya. Ya. Jadi belum diterangkan saat ini,
Karena masih dijelaskannya tentang hal yang berlalu, yang sudah berlalu seperti itu. Lagi tidur. Ya, fahim tunna ummahat. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz. Ustaz, tapi Nah, suka ada afwan. isim kana tuh gimana Pak Ustaz? Pernah isim kana. Kenapa? Isim kana, khobar kana pernah. Iya, betul, betul. Itu Jadi untuk pembahasan ilmu nahwu itu terbagi menjadi dua, ya. Sebenarnya ada banyak ya khilaf di kalangan para ulama. Jadi para ulama nahwu itu berpecah belah juga, Ummahat. Berbeda pandangan maksudnya. Ya, ikhtilaf. Kalau dalam ilmu fikih kan ada fikih 4 mazhab ya, beda-beda tuh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Nah, kalau di dalam ilmu nahwu juga berbeda. Ya, berbeda. Ada ulama Kufah dan ulama Basrah. Ya. Nah, kalau tadi Ibu Dian menyatakan bahwa ada isim kana, ada khobar kana. Maka dalam konteks ini, ya, kana wa akhwatuha, ya, diyakini bukan sebuah fiil. Diyakini bukan sebuah fiil, tapi mirip seperti huruf ya. Ya, seperti inna, anna, laita, itu. Ya, ya. Maka setelah kana disebut isim kana namanya. Nih, namanya isim kana nih. Nih, isim kana. Dia wajib marfu. Tahu marfu ya, Ummahat ya? ya. Mm-mm. Iya, doma. Nama lain dari isim kana adalah fa'il. Ya, ulama yang berbeda pendapat menyatakan itu fa'il sebenarnya. Ya. Fa'il kan tetap harus marfu sama. Ya. Hukum kaidahnya sama sebenarnya. Hanya istilahnya aja beda. Naiman itu disebut dengan khobar kana. Ulama ya yang berbeda pendapat, khobar kana. Tapi kalau ulama Kufah ya menyatakan naiman itu adalah maf'ul. Ya. Sebenarnya tidak mau kami jelaskan, tapi ini karena bertanya ya, jadi kita jelaskan lebih detailnya lagi perbedaan pendapat para ulama. Tapi intinya sama. Ini bedanya kalau ulama fikih dengan ulama bahasa ya. Ulama ahli bahasa berbeda pendapat, tapi kaidahnya tetap sama. Cuman istilahnya aja berbeda. Ada isim kana, khobar kana. Ada fa'il, ada maf'ul. Ya, Dapat. seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Udah bahasa. Alhamdulillah. Insyaallah bisa dipahami ya, Umar, tentang Insyaallah Pak Ustaz. kita. Ya. Dan insyaallah kita berjumpa lagi di pekan depan ya. Kita doakan ya pada umat yang lain bisa diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Sahallallahu umurana jami'an. Dan untuk kita yang hadir, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Allahumma thabbitna alal istiqamah. Ya Allah, tetapkanlah kepada kami di atas keistiqomahan. Amin. Allahumma amin. Thayyib. Mungkin ini yang bisa disampaikan Mahat pada pertemuan singkat malam hari ini. Ya. Kita akan bertemu kembali di pekan depan. Ya. Kita insyaallah ta'ala dengan pembahasan yang lebih
kompleks dan lebih mendalam di halaman 50, 49 dan 50. Mohon dibaca-baca ya Ummahat. Ya. Di halaman 51 nanti selanjutnya juga mohon dibaca-baca ya, agar kita bisa efisien ya menggunakan waktu kita, tidak berlama-lama untuk berpikir karena sudah dibaca ya, sudah dibahas dan sudah dipelajari di rumah masing-masing. Ya, hadza ma aqulu lakum wa nakhtatim bi hadzal qadar bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah